Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Bapak Ustadz Solsafat, Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah kita bertemu untuk yang kedua kalinya pada minggu ini, melanjutkan kajian waris yang sudah kita awali pada 2 minggu yang lalu. Nah, saya kemarin masih belajar Bapak dan Ibu bagaimana Ustadz Solsafat memberikan materi di Pondok Tadabbur Al-Quran ini. Maka di sini saya pun punya inspirasi, kita coba untuk melihat ayat per ayat yang mengkaji tentang waris, sekaligus nanti jika Bapak dan Ibu punya kasus waris keluarga, nah itu bisa langsung kita coba menyelesaikan bagaimana pembagian menurut hukum Islamnya. Ini saya awali dari surat An-Nisa ayat 11. Walaupun pada prinsipnya dalam surat An-Nisa mulai ayat 7 itu Pak sudah membicarakan masalah waris. Tapi ayat yang secara khusus menjelaskan tentang bagian-bagian ahli waris itu dimulai dari ayat 11. Ayat 11 surat An-Nisa yang teksnya bisa kita lihat di depan ini penggalan ayat surat An-Nisa ayat 11. Nah, ini kita coba Bapak dan Ibu melihat makna dari ayat 11 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, sampai di sana dulu Bapak dan Ibu. Makna dari penggalan ayat ini yang sepotong itu, Allah telah mewasiatkan kepadamu. Mu-nya kepada siapa, Bu? Kepada kita manusia. Tidak dibatasi laki-laki perempuannya. Allah mewasiatkan atau mewajibkan kepadamu tentang fi atau pada auladikum, anak-anakmu, tentang anak-anakmu atau pada anak-anakmu, lidzakari mislu hazil unsayain. Tentang apa yang Allah wasiatkan? Tentang pembagian waris, pembagian warisan untuk anak-anak. Anak-anak di sini auladikum itu kalau dalam bahasa Arab, dalam kajian ilmu nahwu sarafnya, aulad itu jamak, Bu. Artinya jamak menunjukkan banyak anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau kata tunggalnya waladun, auladun, jamak. Anak-anakmu lizakari mislu hazil unsayain. Bahwa bagi laki-laki lizakari mislu hazil unsayain. Bagian seorang anak laki-laki itu sama dengan bagian 2 anak perempuan. Nah, itu yang sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam atau yang biasa disebut dengan faraid, bahwa bagian untuk anak laki-laki itu 2 kali perempuan. 2 kali perempuan, Bu. Artinya perempuan mendapat bagian separuh dari hak anak laki-laki. Jadi kalau ibu-ibu punya putra-putri 1 pasang, 1 laki-laki, 1 perempuan,
Nanti bagian anak ibu, ketika ibu atau bapak meninggal, bagian laki-laki itu 2 kali, bagian perempuan bagiannya. Yang perempuan satu bagian, yang laki-laki dapat 2. Dari mana? Ya nanti kalau secara teknisnya pembagiannya tentunya kita lihat dulu siapa saja ahli waris yang ada. Kalau ahli waris yang ada bukan hanya anak laki-laki dan anak perempuan saja, ada yang lain. Contohnya ibu masih punya ibu, masih punya bapak, itu kan ahli waris juga. Masih punya suami, ada anak. Jadi bukan anak saja yang dapat bagian, tapi suami atau istri, ibu dan ayah yang masih hidup juga menyupakan ahli waris. Nah, itu yang banyak sekarang ini kita lihat dalam praktek masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat tidak memberi hak untuk orang tua yang masih berhak, untuk saudara yang berhak, tapi hanya kepada anak saja, Pak. Apakah ini dilakukan karena ketidaktahuan atau memang hanya anak saja yang berhak dapat warisan? Tapi kalau kacamata kita adalah hukum Islam, hukum waris Islam, maka anak-anak, orang tua, suami atau istri, saudara yang tidak terhalang itu ada haknya. Ada haknya dalam harta warisan yang kita tinggalkan. Kalau perempuan saja semuanya bagaimana? Anak-anak yang bapak ibu tinggalkan perempuan semuanya, ada 2 orang perempuan atau 3 orang perempuan. Apakah ini juga bagiannya? Tidak. Nah, itu lain lagi. Nanti di ujungnya di pertengahan ayat ada dijelaskan. Kalau anak kita perempuan saja semuanya, ada 2 orang perempuan atau 3 orang perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka bagian anak perempuan ini 2/3, Bu. Kalau dia banyak, lebih dari 1. Kan ada juga bapak dan ibu yang punya istilah orang kita tunggal babeleng, Pak. Anak perempuan semata wayang, 1 saja. Nah, kalau 1 saja bagian anak perempuan itu setengah dari harta yang bapak ibu tinggalkan. Nah, jadi yang setengah lain, Pak, siapa waris apa yang lain lain? Nah, kalau tidak adoleh hanya 1 anak perempuan saja, berarti yang setengah lagi itu adalah hak dari anak perempuan itu juga. Itu yang namanya, nanti ada istilahnya rad, Pak. Harta itu dikembalikan kepada ahli waris yang ada ketika tidak ada lagi ahli waris yang lain. Tapi kalau bapak masih punya ahli waris yang lain, dia tidak termasuk ahli waris yang utama tadi. Misalnya ada ahli waris dari garis perempuan. Dalam istilah warisnya kan zawil arham namanya, Pak. Nah, itu bisa dapat dia dari yang sisa setengah tadi. Yang zawil arham tadi misalnya anak-anak perempuan dari anak perempuan atau cucu perempuan melalui anak perempuan bapak. Kalau dalam Islam kan ada ahli waris tuh, Pak. Di Minang itu yang cucu rumawa kan, Pak. Nah, tapi di Islam yang cucu rumawa itu cucu semana cucu itu adalah anak-anak dari anak laki-laki. Nah, jadi yang zawil arham tadi, yang garis keturunannya melalui perempuan, melalui penusi, Pak. Nah, itu bisa dia mendapat sisa yang tadi. Tapi utamakan dulu yang ahli waris disebutkan di dalam ayat. Di 3, Pak. 3 ahli waris, kelompok ahli waris itu, Pak. Pertama namanya ashabul furud. Ashabul furud itu ahli waris yang jaleh di dalam Al-Quran ataupun hadis bagian-bagiannya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis bagian-bagian. Ada yang setengah, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 2/3. Nah, itu yang disebut dengan ashabul furud. Nah, itu salah satunya nanti di dalam ayat ini ada disebutkan ashabul furud. Termasuk anak perempuan tadi, Pak. Dapat setengah kalau Pak punya anak perempuan tunggal. Satu-satunya anak perempuan Bapak, setengah bagian. Tapi kalau ada 2 anak perempuan atau 3 atau 4 atau 5, nah mereka berbagi dari yang 2/3, Pak.
23 harto yang Pak tinggal untuk anak perempuan yang balimo tadi bagi samaraton. Bagi samaraton. Samarato. Tinggal sepertiga lah. Tinggal sepertiga lah. Ya. Kalau tidak ada ahli waris apa yang lain, yang sepertiga tadi untuk sia. Kan itu. Ya. Nah, untuk siapa yang sepertiga tadi? Untuk ahli waris yang masih ada hubungan nasab dengan bapak. Misalnya. Misalkan bapak punya saudara perempuan dari ibu. Melalui ibu, Pak. Atau bapak punya anak-anak dari saudara perempuan. Ada anak-anak dari saudara perempuan. Kanakan itu, Pak. Kanakan apa? Nah, mereka sebetulnya tidak ashabul furud. Itu yang disebut dengan zawil arham. Nah, tapi kalau karena tidak ada lagi ahli waris yang lain yang utama, nah, maka mereka boleh dapat hak yang tadi, yang sepertiga tadi, Pak. Nah, cuma nanti harus dirinci dulu, Pak, ahli waris yang lain, yang ahli waris yang ada ketika kita meninggal itu siapa saja, supaya tidak ada yang terlewat. Dari sebentar, Bu. Ya, Pak. Dari ibunya dari ibu menyampaikan dari apa? Iya. Kalau dari ibu tidak ada, tidak ada dapet. Dan seperti gue tadi ini. Tidak. Tidak dapet ya? Tidak, Pak. Oh, jadi keluar suami apa? Iya. Kalau ternyata prakteknya di Bangsambo kecil mungkin ibunya dah sampai kayak apa? Dan keluarga dah sampai hati deh. Iya. Atau baca niat apa? Dilah saya buat coba ada apa? Kalaulah tak jadi, nah, Pak. Ya tak jadi lah. Allah dibagi, Allah habis lo atau tu, ya, Pak. Jadi kalau sudah terjadi atas dasar kita tidak mengetahui seperti itu pembagiannya. Dalam Islam kan tidak juga memberatkan, ya, Bu. Karena dasar tidak tahu tadi sudah terjadi pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan, harta pun sudah habis oleh ahli waris. Apakah kita berdosa melakukan seperti itu? Nah, kalau atas dasar tidak tahu kan tidak ada hukum, ya, Bu. Rufi al-qalam an salas. Jadi diangkatkan dosa hukum itu dari 3 hal. Anak kecil sampai dia dewasa, orang tidur sampai dia terbangun, apa satu lagi, Bu? Orang gila sampai dia sembuh, ya, Pak. Nah, orang tidak tahu dari mana posisinya. Nah, kalau dilakukan dalam kondisi kita tidak mengetahui, sebetulnya tidak tahu itu kan bisa mencari tahu, ya, Pak. Tapi ini sudah terjadi. Sudah terjadi dan kita mengikhlaskan, ahli waris sudah merelakan saja. Nah, atas dasar rela itu mungkin tidak ada hukumnya, Pak. Sebetulnya Islam membolehkan dibagi dengan kerelaan, tapi prinsipnya Bapak harus memberitahu dulu ahli waris Bapak berapa bagian masing-masing. Walaupun belum, ya, haknya, ya, ini hak kamu sekian, ini hak Bapak sekian, hak Ibu sekian. Nah, baanan dia awak kini, kah dibagi model iko atau bagi secara kesepakatan bersama. Nah, kalau ahli waris sepakat, ya kita bagi sajalah sesuai dengan kesepakatan bersama. Dibagi saya yang lebih membutuhkan, dagingnya yang gak banyak, Pak. Saya yang cukup rasanya, daging agak segete. Itu kan tidak sesuai lagi, Pak. Tapi mereka sudah tahu hak masing-masing. Artinya mereka sepakat melepaskan hak itu, meleburkan harta kembali dan dibagi secara kekeluargaan. Nah, itu boleh, Pak. Tadi itu kan anak-anak dan apa meninggal, tapi kami keluarganya, kami urus anak banyak. Ya. Bapak meninggal, kan harta banyak, anaknya bertiga berkursi kan. Gitu. Tadi kan dan 3 sepertiga kalau 3/3, dan ibu dapat 3 tu buat beracur, para dapat separuh dari itu dan tinggal. Soalnya ada produksi 3 orang. Produksi 3 orang. Iya. Berarti nyo dapat 2 apa 3 nak, Pak? Iya. Apa ibu kalau meninggal? Iya. Ibu kalau meninggal. Iya. Tak ada orang tua lah, Pak. Kami keluarga, saya ada anaknya, Pak. Berarti apa? Keluarga apa ada. Keluarga apa? Sambo. Keluarganya gitu ya.
Berarti yang ada itu saudara laki-laki dari bapak. Ya, betul. Nah, berarti apa mabihan yang sepatigo? Siso yang sepatigo? Kami ada produksi belum. Kami ada Ya, produksi. jadi kalau yang padusi tidak dapatnya Pak. Oh, produksi tak beda. Dan maksudnya saudara produksi kami ada 3 selain. Kami ada produksi surah berdua dan rumah ambassador. Ya. Dari yang tadi itu dapat kami tu. 2 patigo untuk anak padusi nah Pak. Ya, betul. Tinggal sepatigo. Betul. Sapatigo ko untuk apa? Jo saudara-saudara Pak yang laki-laki saja. Produksi tak beda. Padusi enggak. Namanya Pak di situ posisinya asobah Pak. Jadi asobah itu asobah itu ahli waris yang menghabisi sisa setelah ashabul furud tadi dapat Pak. Tidak ada ahli waris lain Pak. Tapi dari kerabat laki-laki masih ada. Misalkan saudara laki-laki ayah, saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah, anak saudara laki-laki, anak saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, termasuk paman Pak. Paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, itu kan laki-laki jalur kata itu Pak. Nah, tidak ada yang padusi. Itu bisa mereka mendapatkan yang sepertiga tadi atas nama asobah. Nah, itu yang disebut dalam hukum waris Islam itu menghabisi sisa Pak. Tiap Pak dengan saudara-saudara Pak atas nama saudara laki-laki yang meninggal, tapi yang laki-laki saja Pak, yang perempuan tidak dapat. Tidak. Misalnya Pak balimo, nah sepatigo tuh Pak bagi 5 lah. Jadi kalau tanya tuh letak jadi bertahun-tahun. Jadi baru letak jauh. Kalau tidak kini itu nak mungkin harus apa? Lain masih ada atau kini Pak? Arah tu tu pasal serak, nanti keluar pagi dan anak rumah. Di samping model kini kalau semua model sasar banyak pengajian kerja. Ya. Arti gua nama tangga awak saja. Ya. Itu yang banyak Pak di masyarakat awak. Hanya dibagi untuk anak-anak saja. Kini dan tu heboh tu. Ya. Diminta kini 50 tahun. 10 tahun Pak. Heboh tak mungkin ya. Tidak usah kini minta, lanjut dikaji dulu. Ya. Kalau di apa istilahnya kan banyak nanindak tahu hukum itu. Iya. Iya betul, sudah tahu. Kalau dia sosialisasi nanindak tahu kok apa mungkin? Mungkin Pak. Kalau tidak mungkin bisa jadi mungkin. Iya, mungkin saja Pak. Kan itu tadi kan nan tahu seketek. Iya. Banyak nanindak tahu. Nggak tahu, iya. Nanindak tahu kok disosialisasikan dia genyo ilmu. Dia ge ilmu Pak. Kan itu banyak ini. Dan dia banyak nanindak. Karena kalau kita tanya apa dasarnya membagi, karena kami tidak tahu. Nah, kan itu yang banyak Pak. Ya. Nah, Biko yang tidak tahu tuh apa hukumnya Ustaz? Tanya ke Ustaz. Apakah orang yang tidak tahu dibebankan hukum juga Ustaz? Tapi kalau sebetulnya tahu dengan tidak tahu tuh kita kan bisa mencari tahu Pak. Misalnya tidak tahu pembagiannya, mungkin bisa didatangkan orang yang tahu, walaupun tidak harus ke pengadilan, di keluarga saja Pak. Misalnya Pak, ini bagi warisan. Kan ada ayat fashalu ala zikri. Ya, kuntum ta'lam. Kalau sekarang ini tidak ada lagi istilah tidak tahu. Dan dakwah Ya, sampai. sudah sampai. Pengajian-pengajian sudah banyak Ustaz. Prof, jadi kalau saya mengamati, ini matematik ya Prof? Ya, matematik Jadi Ustaz. pasti pembagian itu. Kalau Siapa yang bertanggung jawab kalau salah? Nah, memang dekat kepada matematik Pak. Iya, Karena kajian waris itu dia angka-angka. bukan Kak. Itu juga salah satu yang menempatkan ayat-ayat waris itu sebagai ayat yang qat'i, yang tidak bisa dimasuki interpretasi penafsiran ulama. Iya. Tidak mungkin dirubah 1/4 menjadi 1/5 Pak. 1/6 menjadi 1/7. Harus kita terima apa adanya. Nah sekarang kalau salah dalam pembagian, siapa yang bertanggung jawab? Dia kalau sampai ke pengadilan, hakim salah dalam memutuskan, berarti hakim yang bertanggung jawab Pak. Tapi kalau di rumah tidak sampai kasus ini ke pengadilan, misalnya Bapak mau menyelesaikan waris keluarga, berapa bagian masing-masing anak, cucu, istri, dan saudara. Yang idealnya kan karena kita tidak mendalami ilmu itu, kita cari orang yang lebih paham.
lebih paham, diundang orang lebih paham, nah minta apakah namanya pencerahan atau ilmu dari mereka. Nah, itu yang idealnya Pak ya. Nah, kalau salah dalam pembagian artinya orang yang memberitahu tadi yang salah. Nah, kita sebagai orang yang tidak tahu kan bertanya tadi Pak, istilahnya bertanya atau mencari tahu bagaimana ini yang seharusnya semestinya menurut hukum Islam. Jadi kalaupun salah dalam pembagian ketika kita sudah mendatangkan orang, artinya tanggung jawab kita sebagai yang menerima kan sudah lepas Pak. Kecuali kalau kita keluarganya tidak ada satupun yang paham Pak, tidak tahu lalu dibagi saja sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, itu yang apa Pak? Kelirunya mungkin di sana yang banyak Pak. Contohnya tadi adik perempuan kita tidak berhak atas warisan kita. Adik perempuan Bapak berhak. Berhak, saudara perempuan Pak berhak. Ya, saudara perempuan berhak. Nah, cuma saudara perempuan dari ibu contohnya, itu yang bibi kan Pak, bibi, saudara perempuan dari ayah, kan jalur perempuan itu Pak. Itu yang tidak berhak dia sebagai ahli waris utama, tapi dia disebut dengan zawil arham tadi, orang yang masih punya hubungan nasab dengan kita, cuma bagiannya nanti terkemudian Pak. Kalau tidak ada lagi yang utama ini, yang furud tadi, nah baru dia dapat. Sisa, ya? Selama tidak terhalang, kalau saudara perempuan Bapak berhak, selama tidak terhalang. Misalnya Bapak punya anak laki-laki, memang saudara perempuan tidak bisa. Bapak punya cucu laki-laki, saudara perempuan tidak berhak. Bapak masih punya ayah, saudara-saudara tidak berhak. Nah, ada penghalang, jadi dia punya skala prioritas Pak. Itu yang saya bilang tadi Bu, matematik. Iya, memang matematik. Ya, benar pembagiannya Bu. Kan banyak kaitan. Iya, Kait berkait Pak. Ada 3 yang utama itu Pak. Tadi bagian-bagian Pak yang asabul furud. Kemudian asobah itu Pak. Siapa yang berhak sisa ini? Ada juga urutannya Pak. Siapa yang menghalangi? Itu juga ada urutannya. Nah, memang kalau kita dengan mahasiswa Pak, memang 3 itu harus hafal bagi mereka Pak. Supaya mereka bisa menyelesaikan kasus. Siapa yang furud, siapa yang asabah, siapa yang menghalang-halangi itu. Kalau tidak tahu itu susah juga Pak untuk menyelesaikan kasusnya. Saya ada kasus ketika ayah saya meninggal, ternyata ya Pak, karena kakak-kakak itu semua kaya, dan dia tidak mempedulikan hartanya yang ada sama kita. Dia tidak peduli. Tapi sekarang hartanya masih ada. Apakah itu wajib juga dikasih ke semua? Iya Pak. Atas nama hak sebagai anak, Tapi dia wajib. Nah, dia lebih berada gitu. Tidak dituntutnya, tidak digitunya. Ya, itulah salah satu. Orang tua sama kita aja sampai Kembali ke idealnya. Iya. Ideal berdasarkan ya, fara'id. karena kita yang paling kecil, dia pedagang sebenarnya. Dia termasuk orang yang berada. Jadi tidak dipedulikan Ya, harta harta. ayah Ya. kepada kita. Dan ada sekarang yang masih hidup, ada anak dari saudara perempuan, apa itu masih berhak? Anak dari saudara perempuan, enggak. Saya perempuan. Ya, enggak berhak Pak. Enggak. Dia laki-laki. Berhak. Dia Anak. Enggak ada. Tidak ada pernah dituntut. Ya, itu salah satunya Pak. Karena ahli waris enggak tahu ada haknya di sana. Dia mungkin tahu ada haknya, tapi dia tidak mau minta karena dia punya. Karena dia sudah cukup Pak. Apakah kita berdosa? Bapak maksudnya. Iya. Karena kami masih ada 2. Harta itu masih ada, tapi masih. Dia khawatirnya Pak, harta yang tidak dibagi seperti itu, pada akhirnya nanti dia menjadi harta pusaka tinggi. Kan tidak dibagi itu Pak. Bapak meninggal, tidak ada dibagi. Anak-anak diam saja. Lalu sudah meninggal pula generasi anak. Cucu juga membagi. Diam pula generasi cucu. Generasi selanjutnya tidak juga membagi. Siapa yang punya harta? Pada akhirnya kan jadi harta pusaka tinggi deh Pak. Nah, salah satu yang menyebabkan. Dia kan kita yang memiliki. Iya. Kita yang memiliki harta itu satu kita.
Tapi kakaknya tidak peduli. Tidak peduli maksudnya tidak meminta dia Pak. Harta itu siapa yang menguasai Pak? Yang menguasai Bapak. Ya boleh mungkin untuk menyelamatkan Bapak beritahu saudara-saudara Bapak itu yang lain. Kami Berdua cuma Bapak. Ya berarti diberitahu saudara Bapak yang satu lagi. Dia tahu. Tapi harus ada kepastian Pak. Kalau menurut saya supaya harta itu bisa aman maksudnya kita tidak memakan hak orang lain pun tidak memakan harta kita. Mungkin bisa diberitahu bahwa ini harta warisan, ada hak saya dan kakak Bapak. Nah sekarang bagaimana? Apakah ini mau kita bagi secara hukum Islam atau kita bagi dua saja sesuai kesepakatan? Kalau Bapak sama laki-laki Pak, laki-laki juga. Berarti kan separuh untuk Bapak, separuh untuk saudara Bapak. Ya tapi dia kan nggak meminta-minta. Karena dia tahu ada haknya. Iya. Dia nggak menunjukkan karena dia biasa. Ya kalau dia memang tidak butuh dengan alasan sudah cukup, di sana mungkin Bapak perlu pastikan. Kalau memang dia tidak butuh dan sudah menyerahkan pada Bapak kan sudah selesai itu. Tapi harus diperjelas. Tidak langsung dia kan sudah menyerahkan. Ya. Karena mungkin di generasi Bapak tidak masalah. Tapi ketika generasi anak nanti Pak, yang sering terjadi seperti itu. Generasi anak-anak aman. Tapi ketika generasi cucu dia tahu itu ada hak ayahnya di sana, ada hak ininya, mungkin muncul sengketa di sana. Hal ini kan khusus dalam kasus ini terlepas mereka nggak minta karena percaya diri, bodohlah hartaku masih banyak. Dalam hal ini kan Bapak kan sudah tahu, Bapak harus wajib memberitahu. Dia tahu. Kalau saya lihat. Ya, pada generasi anak nanti kita khawatirkan ada sengketa-sengketa terjadi. Bisa jadi anak yang kekurangan dia melihat itu kan harta Bapak saya dulu, itu kan ada hak Bapak saya di sana. Nah, di sanalah tidak amannya di sana. Jadi yang aman itu Bapak beritahu. Nah, kalaupun nanti saudara Bapak mengatakan ya ambil sajalah, saya tidak perlu karena harta saya sudah banyak, sudah cukup, ya tidak masalah. Berarti seluruhnya sudah dihibahkan kepada Bapak yang separuh lagi hak dia itu. Yang amannya seperti itu Pak. Tapi kalau didiamkan, nah itu yang kita khawatirkan. Mungkin di tingkat anak. Kita bukan khawatir tuntutan ini. Saya khawatir saya dosa. Iya. Apakah saya berdosa memiliki itu saja. Ya. Kalau dia tidak mungkin menuntut anak-anak itu tidak mungkin. Supaya nyaman Bapak menggunakan harta itu mungkin lebih baik disampaikan supaya ada kepastian Pak. Ini bagaimana? Apakah di semuanya untuk saya dihibahkan yang separuh lagi atau bagaimana? Nah, kalau ya ambil sajalah semuanya. Itu kan separuh-separuh untuk Pak. Kalau Bapak berdua saja kan asobah itu namanya. Jadi Bapak separuh, saudara Bapak separuh. Nah, yang paruh ini kalau iya, nah, berarti saya yang dia dulu gitu. Ketika orang tua tertinggal, biasalah diambil Bapak. Iya. Cuma di awal karena mau mencari awal adalah tapi tidak terpakai-pakai. Iya. Saya takutnya dosa ya kalau dia anak-anak mungkin untuk dia tidak nuntut. Mungkin hari ini dia tidak menuntut Pak. Kan belum tahu kita belakangan. Karena ada saja Pak yang membuat itu terjadi, yang memicunya, ya. Bagi anak Bapak mungkin tidak masalah sekarang. Nah yang lainnya bagaimana? Kan tidak tahu kita nanti belakangan terjadi. Supaya aman sampai kepada anak cucu, nah mungkin perlu diperjelas. Nah, ada kepastian harta itu milik siapa? Milik saya semuakah? Atau hanya separuh ini milik saya? Oke, kepastian itu yang perlu Pak. Malah orang sekarang, walaupun dengan keluarga sendiri Pak, dengan saudara sendiri, tetap juga dibuat hitam datang putih ya. Kan gunanya nanti kepada anak cucu itu ada kepastian, walaupun tanah sejengkal kata orangnya Bu. Nah dibuat hitam datang putihnya. Iya. Yang banyak terjadi kasus di lapangan yang kita lihat, memang di tingkat orang-orang tuanya tidak masalah. Tingkat anak, tingkat cucu, nah itu yang menjadi. Ada yang tanah sudah diwakafkan, dia mau tarik kembali. Katanya orang tuanya sudah meninggal, kan dulu orang tua saya mau wakafkan. Nah kami anak-anaknya butuh harta sekarang ini.
Padahal tidak ada bukti otentik, bukti kepemilikan, bukti bahwa orang tuanya menyerahkan harta itu sebagai wakaf, tidak ada pula, tidak dibuat pula hitam di atas putih. Nah, ini yang banyak menyebabkan sengketa terhadap harta yang sudah diwariskan, yang sudah diwakafkan oleh orang tua, tapi oleh anak mungkin tidak paham pula dengan agama. Nah, dia anggap kalau orang tua saya sudah meninggal kan hartanya kan milik kami lagi. Nah, itu yang banyak terjadi di lapangan, Pak. Jadi supaya aman, walaupun tidak akan dibuat hitam di atas putih ya Pak, tapi supaya aman mungkin diperjelas secara lisan atau ada yang mendengar, supaya anak saudara bapak nanti juga dia aman juga menggunakan harta itu. Mereka itu kan nggak tahu kalau anak-anak. Tapi Pak, biasanya anak-anak itu kalau mereka sudah besar nanti, Pak, ini harta siapa? Ini siapa yang punya dulu? Ini orang tua saya masuk nggak? Ada haknya nggak di sana? Iya. Nanti orang ketiga geser. Mungkin menurut bapak sekarang ini di Minang itu ya. Ya. Ini kan saya punya ayah dan sampai kakak kan. Udah saya meninggal, entah untuk saya. Anak-anak saya itu dia enggak mau gitu menuntut harta. Minang untuk harta adat Pak. Ya. Dia nuntut harta kakek yang dia apanya itu bukan apanya itu dia adik ayahnya. Tak ada pernah tak mau gitu. Termasuk kita juga begitu. Misalnya ayah kita meninggal, ya kan? Awak tidak mau menuntut harta dari pihak ayah untuk ke anaknya, Pak. Iya. Dia anak disangkat dia kan anak disangkat. Nggak bisa. Cuma seperti itu Pak, kalau seseorang meninggal, pada hakikatnya harta itu sudah menjadi milik bapak sebagai ahli waris. Walaupun kita tidak menuntut, tidak ada tuntutan dari kita kepada yang meninggal, kepada keluarga, tapi secara otomatis itu sudah menjadi hak milik ahli waris. Anak-anak, orang tua, suami, istri, saudara, dengan kematian itu Pak, otomatis dia pindah hak miliknya. Ya Pak? Ya. Nah, itu jadi kita pahami walaupun tidak menuntut itu milik ahli waris. Walaupun tidak dituntut, tidak diminta, tapi itu milik ahli waris. Harus dikasih tahu. Iya Pak, harus dikasih tahu. Sebenarnya dia kan tahu. Dia tak minta. Kalau dia sudah tahu, berarti hanya butuh Bapak memperjelas. Nah, ini apakah untuk saya semuanya atau bagaimana? Kalau iya, yang separuh ini bentuknya hibah atau bagaimana? Kan hibah punya dia tuh Pak. Berarti dia hibahkan, dia berikan pada Bapak. Itu saja. Secara langsung berkata-kata mungkin tidak. Itu yang perlu Pak. Cuma dulu itu kita anak yang paling kecil dengan ayah di sini tantang kita karena kakak kita ini kau ayah. Apa yang ada sama ayah dia tidak peduli. Iya. Karena ayah kita meninggal itu kita yang mewaris. Ada cara bawa ada itu kan salah. Iya. Tadi ibu-ibu ada juga yang mau tanyakan. Oh, iya. Ibu tadi, ibu ini dulu. Sebentar. Ini Bu, kita apakah harta waris itu termasuk rumah tinggal kita sekarang? Kita dulu kan sempat beli rumah sama suami berdua gitu. Iya. Terus kita kan punya anak kita semua laki-laki. Apakah itu termasuk warisan juga nantinya kalau salah satu di antara kita meninggal? Harus dibagi bagaimana? Harus dijual dulu terus kita jadi telantar atau bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira harta warisan kira-kira? Nah, kita jawab Bu. Harta warisan itu harta yang kita tinggalkan ketika meninggal dunia, apapun bentuknya. Tapi dia sudah murni milik kita Bu. Maksud murni milik kita itu tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain lagi. Kalau harta yang bukan harta yang masih ada kaitan hutang piutang, sewa menyewa,
Itu kan tidak murni milik kita, Bu. Masih ada hak orang lain di dalam. Baik rumah, tanah, sawah, mobil, motor, emas, apapun bentuknya, bergerak atau tidak bergerak, tapi itu milik ibu penuh, milik utuh bagi ibu, itu yang menjadi harta warisan. Seluruhnya, Pak. Ya. Nah, cuma di negara kita kan sudah ada undang-undang perkawinan, Bu. Undang-undang perkawinan ini mengatur harta bersama namanya. Nah, kalau kita ke pengadilan ya, Pak, harta gono gini. Kalau ke pengadilan misalnya ada yang bercerai, pasti dulu diselesaikan harta bersamanya. Mana yang harta bapak, mana yang harta ibu. Nah, begitupun kalau meninggal, karena sudah ada konsep harta bersama dalam perkawinan kita, orang Indonesia, nah itu dibagi dulu, Bu, harta bersamanya. Apakah pembagiannya separuh untuk ibu, separuh untuk bapak, tanpa melihat siapa yang menghasilkan, atau dulu ibu punya kesepakatan dengan bapak, nanti kalau kita meninggal, ini bagi 60 untuk saya, 40 untuk bapak. Nah, dibagilah sesuai dengan itu dulu. Selesai itu dibagi, baru harta yang ibu punya, nah itu yang dibagi untuk ahli waris ibu. Karena kalau bapak yang meninggal, harta yang bapak punya, itu yang dibagi untuk ahli warisnya. Nah, sekarang harta yang mana yang akan diwariskan itu? Apakah semua harta tadi? Iya. Nah, kalau dia bentuknya tidak bergerak, rumah, sawah, haruskah kita jual dulu? Tidak. Boleh, Bu, taksir saja harganya dulu sekian. Rumah ini kisaran harganya adalah 500 juta contohnya. Mobil sekian, motor sekian, tanah sekian, tidak perlu dijual. Nanti untuk pembagian kepada ahli waris, apakah harus dalam bentuk uang? Tidak juga, Bu. Misalkan ibu masih punya ayah, masih punya ada anak, ada suami. Nah, kalau suami kalau punya anak kan seperempat bagiannya beliau, Bu. Suami. Kalau ibu punya anak dalam pernikahan, bagian suami seperempat. Nah, ternyata yang seperempat ini sesuai taksiran harganya dengan mobil tadi. Nah, mobilnya ambil oleh suami, contoh seperti itu. Untuk anak ada sekitar setengah bagiannya. Nah, mana dari harta itu kalau dikalkulasikan, dijumlahkan setara dengan setengah bagian anak tadi. Karena sulit, Bu, kalau dijual dulu rumah. Apalagi kalau kita punya rumah satu-satunya itu. Nah, suami di sana, anak di sana, dijual dulu rumah di mana anak dan suami ini, Bu. Nah, kan susah kalau dijual dulu. Tidak perlu dijual, tapi ditaksir harganya itu nanti disetarakan dengan bagian untuk suami, bagian anak, bagian ahli waris yang ada. Terus kalau misalnya kita taksir seperempat untuk suami, misalnya kan seperempat. Terus pembayarannya itu tak ada, terus terpaksa rumahnya harus dijual. Terus kita tinggal di mana nanti lagi kira-kira? Nah, kita tinggal di mana kalau memikirkan itu, kan? Jadi bagaimana caranya kita harus berdamai dengan kenyataan bahwa kita tidak mampu bayar atau bagaimana kira-kira gitu? Ya, kalau tidak ada yang mau dibagi, kecuali rumah itu satu-satunya harta warisan yang kita miliki. Anggaplah ada bagian suami di sana, bagian anak, ada bagian orang tua, bagian ayah ibu, orang tua atau ayah dan ibu. Jalannya bisa, Bu. Seperti ini. Misalkan kita taksir harga rumah ini sekitar 500. Nah, suami tadi haknya ada seperempat. Seperempat itu hak suami dari 500 berapa, Bu? 125. Hak anak, misalnya ibu punya anak, laki-laki dan perempuan, nah dia nanti jadi asobah itu, Bu. Berikan hak suami 125 juta. Ibu masih punya ayah dan ibu contohnya. Bagian ayah dan ibu itu ayah 1/6, ibu 1/6. 1/6 dari 150 berapa? Dari 500 juta. 1/6 sekitar 30. 30 kan, Bu? Nah, 30 untuk ayah, 30 untuk ibu, 30 juta. Selebihnya itu adalah untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Artinya rumah tadi masih bisa ditempati oleh suami dan anak. Kalau dikalkulasikan, dijumlahkan bagian suami dan anak tadi, mungkin sudah hanya 60 juta kurangnya dari 500.
Artinya nanti untuk ayah dan ibu yang ada haknya 30 juta tadi, itu yang ibu berikan dalam bentuk apakah uang atau barang atau apanya. Nah, rumah itu tetap ditempatkan oleh suami dan anak sebagai harta warisan. Oh, itu termasuk 3 bagian sisa. Ya, ya. Jadi tidak perlu, karena dijual membeli lagi susah lagi. Tapi itu harus ibu beritahu kepada ahli waris tadi, pada suami, pada anak, pada ibu dan pada ayah. Ini kan kasus kita yang masih hidup istilahnya. Ya. Kita nih bercerai, terus dalam harta gono ini kan bagi dua, Ya. bilangnya terbagi dua. Sedangkan rumah tidak terjual, kita yang nempati dengan anak-anak. Berarti bagian suami kan separuh bagi kita kan. Ya. Setelah di keputusan pengadilan itu berbunyi nafkah anak masih ditanggung suami, kenyataannya juga tak dibayarnya. Terus kita mau bagaimana caranya nih membayar? Membayarnya bagaimana? Dia juga tidak bayar, kewajibannya tidak dibayarnya. Sedangkan kewajiban kita terhadap anak kita penuhi, entah pendidikannya, entah apa kita penuhi. Terus nanti kalau masalah bagian hartanya di bagaimana? Separuh tetap milik dia. Bagaimana kita caranya membayar? Kan bingungnya nggak Bu? Tapi belum meninggal kan Bu? Belum meninggal. Ini kan pembagian harta kena bercerai kan? Ya. Apakah yang separuh itu sudah dieksekusi Bu? Sudah diberikan pada suami? Tidak bisa diberikan. Tidak bisa kan Bu? Nah. Cuma kebetulan dulu dia yang menempati, ribut-ribut, akhirnya sekarang kita yang menempati. Kalau kita beranak-anak tentu kita kontrak kita kan. Jadi selama sekian tahun kita udah kontrak, terus ada keributan, anaknya udah besar gitu kan, jadi ribut juga. Akhirnya kita yang menempati. Bagian dia tetap separuh kalau di pengadilan, separuh bagian dia kan. Ya. Sedangkan kewajibannya terhadap anaknya untuk membayar tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Terus bagaimana kita cara membayarnya nantinya? Bikin pusing juga. Nah, ya, salah satunya Bu, apa yang sudah diputuskan oleh hakim tidak dilaksanakan oleh para pihak untuk mengeksekusi supaya dilaksanakan. Untuk saat ini sudah ada solusi yang diberikan. Kalau dia seorang ASN contohnya Bu, nah nanti bisa melalui pimpinannya dipotong gajinya. Itu kan kalau suami tidak memberikan hak anaknya nafkah yang sudah diputus oleh hakim. Nah kalau kasus ibu tadi, bisa harta yang separuh tadi itu ibu ambil sebagai hak yang tidak dia berikan kepada anaknya. Nah cuma tentunya kan dilihat dulu berapa per bulan yang ditetapkan oleh hakim itu untuk anak, atau untuk apakah nafkah ibu juga ada tuntutan nafkah madiahnya. Nah, boleh ibu ambil dari harta yang separuh dari suami tadi. Nah, walaupun nanti mungkin sudah habis itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bertahun-tahun tidak dibayarkan, karena itu kan hak suami yang separuh lagi dalam putusan hakim. Tapi karena di sisi lain dia tidak melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang ayah, bagaimana cara mengeksekusinya? Hanya itu harta yang dampak oleh kita, hak suami. Apalagi kalau dia tidak bisa dipotong gajinya melalui perusahaan, melalui pimpinan, nah berarti itulah dari sana diambil. Nah, bisa ibu eksekusi itu sebagai ganti dari nafkah yang tidak dibayarkan. Jadi udah bebas pemikiran, tidak ada lagi hak ya. Tapi ibu lihat dulu sesuai tidak dengan hak yang tidak dia bayarkan. Nah, misalnya separuh hak suami ini ada 1 miliar contohnya, haknya baru 200.000 yang belum dibayarkan kan, 200 juta contohnya kan. Kalau ini dari kasus tadi, Ya, sebentar. dan banyak kaum laki-laki sebagai suami, karena ketidaktahuan hukum Islam, berbaik hati si istri yang diceraikan tadi itu mengurusi benihnya untuk anak-anak oleh si istri. Sebenarnya kalau di hukum Islam sebenarnya itu kan benih itu benih si laki-laki yang wajib dinafkahi oleh si suami. Kecuali ada kesepakatan. Urus sajalah anakku ini, tapi biayanya aku yang tanggung. Tapi kebanyakan wanita Islam ini berbaik hati mengurusi benih suaminya. Karena suatu saat kan aku pengen nikah lagi kata istri kan. Nah uruslah anak-anakmu ini. Kecuali kesepakatan lagi. Boleh
urus saja lah. Nah, kecuali ada di perempuannya Natal, istri Natal, angkanya itu kadang. Iya Pak, betul itu Pak. Apalagi di daerah matrilineal Pak, itu perempuan ini banyak berkorban Pak. Contoh yang benar itu kayak Ahmad Dhani. Ahmad Dhani menyanyi, dia angkut anaknya yang beja, dia urusin masih itu benar. Si perempuan tadi nikah lagi, karena udah habis kan. Iya. Tapi di daerah kita perempuan yang banyak Pak, cerai, anak perempuan yang ngurus. Menikah lagi ibunya, neneknya yang ngurus lagi. Kalau masih ada nenek. Karena itu ketidaktahuan ataupun ketidakpedulian. Ketidakpedulian. Ya Bu. Di akhirat itu Ya. Nanti pengadilan akhirat saja mungkin Pak yang menyelesaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan tentang faktor rantang. Ya. Ini rumah nenek gitu. Jadi gimana pembagiannya kalau misalnya rumah nenek dijual? Gimana pembagiannya yang anak yang masih hidup cuma satu? Jadi anak pisangnya dari anak paman dan nuntut. Jadi gimana caranya? Harta pusaka rendah ya Bu. Ya. Rumah nenek. Nenek ini sudah meninggal. Ya, rumah itu karena rumah itu dibeli sama nenek, bukan rumah. Oh berarti harta pencarian nenek. Ahli waris yang ada ketika nenek meninggal ini siapa saja? 5 orang anaknya. 5 orang anak, 2 2 laki-laki. laki-laki, 3 perempuan. Selain itu masih ada yang lain? Ketika nenek meninggal siapa saja yang ada? Mereka yang punya hubungan darah dengan nenek siapa saja yang tinggal? Hanya 5 orang anak. 5 orang anak. Tidak ada saudara nenek? Tidak ada. Kalau ayah ibu pasti tidak ada lagi kan? Suami tidak ada lagi. Nah berarti secara hukum Islam karena dia harta pusaka rendah, bukan pusaka tinggi ya Bu, harta pencarian, 5 anak tadi yang mewarisi. Dengan pembagian seperti yang kita jelaskan tadi, li zakari mislu hazil unsayain. Bagian laki-laki 2 kali perempuan. Karena 2 laki-laki 3 perempuan yang ada di sini, berarti bagian laki-laki di sini 2/3. Cuma 2/5. Anaknya sudah meninggal. Cuma satunya. Ketika nenek itu meninggal, masih ada kan Bu yang 5? Nah, kita lihat dulu yang 5 ini. Ketika nenek meninggal, ada 5 anaknya. 2 laki-laki, 3 perempuan. 1 laki-laki kan sama dengan 2 perempuan tadi Pak. Jadi kalau ada 2 laki-laki, 4 perempuan. 4 tambah 3 berapa Bu? 7. Berarti 1 anak laki-laki bagiannya 2/7 dari harta yang ditinggalkan oleh nenek. Anak perempuan 1/7. Nah itu sudah selesai, sudah habis itu anak 5 ini. Nah cuma sekarang yang 5 ini sudah meninggal pula. 1 yang tinggal, perempuan. Sebelum yang 4 lagi meninggal, apakah harta tadi sudah dibagi? Belum. Nah itu namanya rumah itu masih ada, harta masih ada semuanya, masih ada. Nah berarti nanti kita selesaikan dulu yang nenek meninggal tadi. Jadi kalau hanya rumah saja yang ahli waris, bisa ditaksir Bu berapa harga rumah itu. Ibu taksir misalkan seperti kita contohkan tadi Bu, misalnya harganya 1M. Anak laki-laki dapat 1/7 dari 1M, 2/7 dari 1M itu. Anak perempuan 1/7. Nah kan sudah bagi masing-masing itu Bu. Walaupun mereka sudah meninggal sekarang, mereka kan punya ahli waris. Nah nanti hak itu berikan pada ahli warisnya dulu. Anak-anaknya ada, berikan pada ahli warisnya. Nah sekarang anak yang 5 tadi tinggal 1. 4 sudah meninggal pula. Nah berarti yang 1 ini dia mewarisi dari saudaranya yang 4 tadi. Nah, dia kan ahli waris tuh Bu. Tapi enggak dia saja ahli warisnya. Mungkin yang 4 tadi kan punya istri lagi, punya anak lagi, punya suami juga, punya orang tua. Kalau untuk penyelesaian masing-masing, kita harus lihat dulu yang 4 itu kapan saja meninggalnya Bu. Tahun berapa dia meninggal? Kan enggak serempak meninggal Bu. Nah, cuman kalau neneknya yang sebagai pewaris yang meninggal, maka bagian untuk 5 anak tadi seperti itu.
2/7 untuk anak laki-laki, 1/7 untuk anak perempuan. Nah, kalau ketika nenek meninggal kan mereka masih ada. Nah, berarti hak itu untuk mereka. Tapi cuma karena harta tidak dibagi ketika itu, misalnya ibu mau melakukan pembagian sekarang, nah, maka lakukan mungkin pembagiannya seperti tadi. Hak itu diberikan kepada ahli warisnya, anak-anaknya. Yang 2/7, 2/7, 1/7, 1/7, 1/7. Nah, setelah itu baru kita lakukan lagi pembagian ketika saudara-saudara meninggal tadi. Tapi itu harus lihat per tahun kapan meninggalnya. Karena kemarin yang disebut ahli waris itu kan orang yang masih hidup, Bu, ketika pewaris meninggal. Kalau dia tidak hidup lagi, tidak ahli waris namanya. Misalnya saya meninggal, anak saya sudah lebih dulu meninggal dulu, tidak ahli waris dia. Tapi saya meninggal, ada anak yang masih hidup, nah itulah ahli waris. Dia ahli waris itu orang yang masih hidup ketika pewaris tadi meninggal. Makanya anak 5 tadi ahli waris, walaupun belum dibagi pembagian warisannya sampai sekarang, tapi dia tetap ahli waris yang berhak. Tapi yang membangun rumah itu 2 anak cuma yang membangun rumah nenek. Kepemilikannya siapa, Bu? Nenek. Tapi harta untuk membangun itu dari 2 anak saja. Apakah kepemilikannya sudah atas nama nenek? Ya, berarti harta nenek. Ya, artinya ada sumbangsih dari anaknya. Mungkin anak yang 2 ini melebihi dari yang 3 lagi ekonominya. Dia bantu, tapi secara kepemilikan itu adalah rumah nenek. Ya, sama. Nah, jadi Bapak Ibu, kembali kepada ayat tadi, kita baru sampai di bagian anak laki-laki 2 kali perempuan. Nah, ini yang di ujungnya, Bu. Fa in kunna nisaan, ini yang tadi. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Jika anak perempuan itu, nah ini fa in kunna nisaan, jika anak perempuan itu fawqasnatain, 2 atau lebih, Bu. Fauqa di atas, isnatain 2 atau lebih, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, itu yang kita sebut tadi, Pak. Anak perempuan kalau lebih dari 1, bagian mereka itu 2/3. Misalnya ibu-ibu punya 3 anak perempuan atau 4 anak perempuan, maka bagian anak perempuan 4 ini ada 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ya, kalau perempuan semuanya, Pak, kalau tidak ada laki-laki. Tapi kalau dia ada laki-laki, ada perempuan, nah, maka pembagiannya seperti tadi, Bu. 2/1 untuk laki-laki. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Tapi kalau anak perempuan ibu cuma 1 orang, tunggal, tidak ada anak laki-laki, anak perempuan saja punya 1 orang. Fa in kanat wahidatan falahan nisfu, maka bagiannya separuh, Bu, setengah. Nah, setengah bagian dia, Bu, anak perempuan saja. Ada bapak dan ibu yang punya anak perempuan tunggal 1 saja? Ada, Bu? Nah, ya. Jadi separuh untuk anak perempuan ibu itu nanti. Oh, anak laki-laki ibu ada. Nah, berarti kalau anak laki ada, anak perempuan ada, maka bagiannya nanti seperti tadi. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ya. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, satu-satunya anak ibu cuma perempuan 1 pula, maka bagian anak perempuan ini separuh atau setengah. Kalau laki-laki 1, 4 perempuan. Nah, sama dengan tadi 2/1 bagiannya, Bu. Bagian anak laki-laki itu 2/5. Bagian anak perempuan 1/5. Karena 1 laki-laki kan sama 2 perempuan, Bu. Tambah 4 tadi, Bu, ya. 6 jadi, maaf, 6. Berarti 2/6 untuk anak laki-laki, 1/6 untuk anak perempuan, Ibu. Nah, kalau Ibu tadi 1 perempuan, 3 laki-laki, beda terbalik, Bu. 3 laki-laki itu sama ada 6 perempuan, tambah 1, 7.
Berarti 1 anak laki-laki 2/7, 1 anak perempuan 1/7. Ya. Hanya satu. Ya, Bu. Ini misalnya kita kan punya nenek ini, ada nenek. Jadi nenek ini ada dikasih hibah sama keluarga, sama istilahnya kalau di Minang ini pakunya aja tinggal ya waku kan gitu. Jadi Ya. nenek itu dikasih hibah. Waktu hidup, Bu. Ya hidup. Nah, jadi dikasih hibah ada suratnya, ya kan? Nah, jadi setelah dihibahkan, terkadang pula dia sama orang lain, sama paman, famili dari nenek ini. Ya. Nah, jadi dia sudah meninggal, jadi surat hibah tadi kita tebus, apakah bisa kita nerima atau tidak? Kita yang tebus dibagi 2 induk, dia 2 perempuan anak nenek, 3 laki-laki. Nah, gimana jalannya tuh? Nenek ini dapat hibah ketika Ya, hidup. Ya, Kemudian harta hibah ini digadaikan ya dikatakan sama orang lain. sama orang lain. Nah, jadi kita yang sebagai cucunya, kita yang nebus Ya. dengan 2 orang, dengan 2 induk. Sebab dia 3 laki-laki, 2 perempuan. Ketika harta belum ditebus, nenek sudah meninggal. Ya, Nah, kemudian harta ini ditebus oleh cucu-cucunya. ya, Ibu termasuk cucunya, cucu dari nenek. ya, Ada 2 orang perempuan. ya. Perempuan anak neneknya ada 2 perempuan. Nah, jadi yang menebus sekarang ada antara 2 orang anak ini tadi. Di antara 2 anak itu yang menebus. Ya. Nah, sekarang apakah harta tadi harta yang digadaikan, kan Bu? Ya, Ketika nenek meninggal ada hartanya, ya, tapi harta itu sedang digadaikan. ya, Apakah bisa menjadi harta warisan? ya. Nah, tuh. Nah, tadi harta yang bisa diwariskan itu yang sudah milik kita utuh, penuh. Tidak ada sangkut pautnya sewa, gadai, hutang piutang di dalamnya, Bu. Belum bisa dijadikan harta warisan. Karena belum utuh ya. Karena belum utuh milik kita, masih terkait dengan hutang piutang. Jadi gimana kalau kita udah menebus sekarang? Nah, kalau sudah ditebus, misalnya beberapa tahun setelah nenek meninggal, harta itu ditebus oleh anak-anaknya, oleh cucunya, apakah cucunya tadi berhak juga dapat warisan dari nenek? Ya, berhak. Ya, itu pertanyaan Ibu. Ya, pertanyaannya apakah kita bisa tidak menerima hak itu? Hak yang yang kita tebus tadi, kan kita dua orang tua perempuan. Ya. Anak nenek kita 5, 3 laki-laki, 2 Perempuan. Jadi anak laki-laki ini tidak ada mau menebus. Ya. Yang menebus perempuan yang 2 ini. Oh, gitu, ya. Anaknya yang nebus. Ketika sudah ditebus, itu kan sudah lepas dari hutang piutang ya, Bu. Harta itu kan masih menjadi milik nenek. Ya, Apakah anak yang menebus tadi dapat warisan ya, bagian dari yang ditebusnya tadi atau tidak? Harta nenek tadi atau tidak? Kalau haknya anak-anak tetap dapat, Bu. Tapi untuk yang menebus bisa diganti rugi. Nah, misalnya, Bu, harta hibah tadi digadaikan seharga 200 juta. Nah, sementara harta ini lebih nilainya dari 200. Nah, ibu atau cucu yang menebus tadi uangnya terpakai untuk menebus 200 juta. Harta itu tetap juga menjadi warisan untuk anak yang 5 tadi, tidak terhalang yang lain, tapi untuk yang menebus tentunya diganti rugi hak dia. Nah, dikeluarkan uang dia kembali berapa untuk menebusnya, tetap dia menjadi ahli waris karena dia anak. ya, tapi yang 5 itu sudah meninggal semua. Ya. Jadi sekarang tinggal cucunya saja yang ada di. Yang menebus cucunya, Bu. Ya. Oh, cucunya. Ya. Bukan anak yang 5 ya. Nah, Ketika menebus itu berarti anak yang 5 sudah tidak ada lagi. ada tanda tangannya semua. Bukan, dia masih hidup. Siapa? Anak yang 5 tadi. Anak yang 5 tadi itu udah masih hidup, sekarang udah meninggal, kelima-limanya gitu. Ketika ditebus anak yang 5 tadi masih hidup, Bu? Ya, Masih. Yang 5 tadi masih hidup ketika ditebus. ya, Yang menebus cucu, ya, bukan anak yang 5. enggak. Nah, berarti hak cucu tadi yang dikeluarkan. Berapa harta dia, uang dia yang terpakai untuk menebus.
Kalau masih hidup yang 5 karena dia anak, berarti harta tadi itu untuk anak tadi yang 5. Cuman cucu yang menebus, uang dia kan terpakai itu Bu untuk menebus. Nah, keluarkan dari harta nenek itu untuk tebusan tadi. Nah, sisanya berikan kepada anak yang 5 itu. Yang sekarang Bu, tapi ketika menebus apakah dia masih hidup? Ada yang hidup, ada yang sudah meninggal. Nah, kita harus urut dulu. Harus kita urut dari apa? Kapan nenek meninggal, kapan dia gadaikan, kapan yang berlima ini. Tapi ada di antara laki-laki itu berdua dia kasih bilangnya sama kami yang menebus itu hak kalian. Ada suratnya, ada tanda tangannya. Artinya hak cucu tadi Bu, yang menebus. Nah, bisa jadi harga atau nilainya itu sama dengan nilai tebusan. Ya, tidak berlebih maksudnya. Bisa jadi tebusan nilai dari harta tadi sama persis dengan tebusan ya. Kalau sama persis dengan nilai tebusan tentunya hak milik dari cucu yang menebus tadi. Karena dia yang uangnya yang terpakai, kecuali nilainya itu lebih besar daripada yang ditebus. Nah, contoh ya Bu, dulu kan orang sering menggadaikan sawah, ladang dengan rupiah ya Bu, rupiah emas. Kadang yang digadaikan itu nilainya kecil daripada nilai sawah. Nah, kalau nilainya lebih besar, tentunya yang akan kita keluarkan itu nilai tebusan tadi berapa yang ditebus oleh cucu. Sisanya untuk anak tadi. Tapi kalau nilainya sama, ya artinya untuk cucu itu saja, untuk dia. Oh, apalagi dengan emas ya Bu, tidak bisa kita apakan emas dulu dengan emas sekarang, beda. Ya berarti untuk cucu saja, karena dia yang menebus Bu. Ya, ibu kan yang menebus? Ya, sama ada ibu. Ya berarti itu untuk ibu, karena ibu yang menebus. Ya. Ya, kalau ibu yang menebus harta itu dulu seharga atau senilai dengan harganya, yaitu milik ibu. Apalagi kalau dengan emas, nah itu emas dulu dengan emas sekarang jauh berbeda. 24 dulu dengan 24 sekarang itu jauh sekali nilainya. Berarti mereka pun sudah merelakan Bu ya, karena mengetahui pertama itu ibu yang menebus, kemudian pada tingkat anak-anak juga sudah ada lagi yang akan mewarisi, cucu-cucu ada, berarti mereka yang terlebihnya kepada yang menebus Bu, yang menebus tadi. Itu bukan warisan sebetulnya, itu hak ibu karena ibu yang menebusnya. Misalnya sekarang warisan dari orang tua kita udah meninggal, jadi dia meninggalkan warisan tanah dengan rumah, ya. Jadi kami berenam, jadi ada 2 laki-laki, yang 4 perempuan. Gimana Ibu? Kalau kita bagi sama banyak gimana? Salah kita. Nah itu yang tadi Bu, anak-anak semuanya Bu. Kalau dibagi sama banyak, sementara itu adalah harta pencarian, nah itu yang kita sebut tadi dengan Bapak, salah kita di mana? Ini kan harta kan boleh saja ada yang kerelaan, boleh dibagi sama rata, boleh saja. Tapi karena dia lapangannya waris Bu, waris itu sudah dijelaskan secara rinci oleh Allah bagaimana pembagian. Tentunya kita wajib mengikuti dulu pembagiannya. Nah, jadi caranya adalah supaya kita menjalankan hukum Islam, kita tentukan berapa hak masing-masing dulu, walaupun belum akan dibagi. Si A sekian, si B sekian, si C sekian, mereka sudah tahu berapa haknya masing-masing. Kalaupun nanti akan dibagi secara kekeluargaan merata boleh, tapi tahu dulu ahli waris ini berapa hak yang akan mereka terima. Nah, kita sudah melaksanakan hukum Islam secara praktis dan juga mengakomodir
keinginan dari ahli waris untuk membagi sama rata atau sesuai dengan kebutuhan ahli waris. Ya, dilaksanakan dulu Bu yang faraidnya. Ya. Ya. Nah ini wa in kanat wahidatan falahan nisfu, bagian anak perempuan kalau satu orang itu setengah. Kita sampai jam berapa Pak? Jam 12 Pak? Ya. Lewat ya Pak? Nah. Sebenarnya pertanyaan saya juga ada tapi dua pertemuan ketiga. Ya, ini masih panjang nih Pak, baru sampai 2 baris. Minggu depan kita sambung. Ayat ini masih panjang juga ke bawah, apalagi ayat 12. 11 ya, 11 12 ini yang secara rinci menjelaskan bagian-bagian ahli waris. Ya. Iya Pak. Kita sambung minggu depan ya Pak. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Mungkin sampai di sini karena kita dibatasi oleh waktu, sudah jam 12:11 di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Insya Allah minggu depan sehat walafiat kita bisa sambung kembali dalam ayat yang masih sama. Ayat ini masih belum selesai, baru 2 baris. Tapi penjabaran uraiannya karena melihat beberapa kasus, itu yang agak panjang ya Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.